Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bukan saja kita sebagai umat Islam yang memuliakannya dengan ditandai puasa dan memperbanyak ibadah, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai plus, nilai mulia di dalam bulan Ramadan dengan ditandai turunnya kitab Allah, kitabullah, kalamullah yang paling mulia, yakni bulan ini Ramadan, unzila fihil Quran, diturunkan di bulan ini Al-Quran. Untuk penyebutan istilah atau kata yang dipakai diturunkan atau menurunkan, itu menggunakan dua kata. Ada anzala yunzilu, ada nazzala yunazzilu tanzilan. Anzala yunzilu inzalan, dan juga nazzala yunazzilu tanzilan. Yang al-inzal salah satunya ini, sebagaimana ayat tadi, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sama-sama pakai anzala yunzil. Surat Yasin. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin, terus tanzilal azizir rahim. Nah, Al-Quran di sini dikatakan tanzilal azizir rahim, sebagai wahyu yang diturunkan. Ini tanzilal azizir rahim. Nah, ini menggunakan kata-kata tanzil. Tanzilum mir rabbil alamin. Apa bedanya antara inzal dengan tanzil? Ketika menggunakan kata inzal, itu artinya diturunkan sekaligus. Sementara untuk kata-kata tanzil, Al-Quran itu diturunkan dengan bertahap, step by step. Jadi bulan Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Karenanya selama bulan Ramadan kita saksikan umat Islam juga banyak melakukan tadabbur, tilawah, tadarrus, dan segala hal untuk memperbanyak ibadah, terutama dalam deres, ngaji, dan hifdzul Quran. Saking mulianya Al-Quran, anak-anakku. Tadi di surat Yasin kita sudah sampaikan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah itu merasa bimbang, Rasulullah merasa pesimis, karena banyak sekali kaum kafir Quraisy tidak percaya dan tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sampai Allah tenangin. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin. Kamu itu benar-benar termasuk utusan Allah. Ala siratim mustaqim. Kamu itu ada di jalan yang lurus. Ini saking mulianya Al-Quran. Diturunkan di bulan yang mulia juga. Sebagai santri Al-Quran, sebagai calon ahlul Quran,
kita jadikan momentum bulan yang identik dengan Al-Quran ini sebagai wasitotun, sebagai perantara. Enggak apa-apa kalau selama 11 bulan kemarin kita belajarnya asal-asalan. Enggak apa-apa kalau selama 11 bulan kemarin kita ngajinya, deresnya asal-asalan. Tapi kita niatkan dengan niatan menghormati bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya kita juga memuliakan bulan ini. Mudah-mudahan selama keseriusan kita ngaji, selama keseriusan kita deres, keseriusan kita belajar, keseriusan kita menjadi orang-orang soleh selama Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi sebab terbukanya pintu hati dan pikiran kita. Enggak apa-apa Bani Israel itu tentaranya mereka siap tidak lepas baju perang selama 80 tahun lebih. Enggak apa-apa. Tapi untuk umat Islam punya satu malam yang keberkahan satu malam itu mengalahkan mereka yang siap berperang lebih dari 80 tahun. Dengan logika ini, nggak apa-apa. Mereka semuanya selama bertahun-tahun serius belajarnya. Tapi kita santri Al-Munawwariyah dengan niatan menghormat bulan Ramadan, dan karena kemudian bulan Ramadan kita niatkan kita akan betul-betul konsentrasi, betul-betul belajar dan ngaji selama Ramadan. Mudah-mudahan hasil belajar dan ngaji selama Ramadan itu bisa mengalahkan mereka yang belajar sampai 40 sampai 50 tahun. Amin Allahumma. Apakah itu mungkin? Mungkin saja. Mungkin saja. Kalau umpamanya di luar Ramadan, satu hari kita bisa menambah 1 atau setengah suf'ah dengan niatan menghormati dan memuliakan bulan Ramadan, tidak menutup kemungkinan Allah akan membukakan hati dan pikiran kita 1 jam bisa menambah 5 suf'ah. Kalau di luar Ramadan kita belajar berbulan-bulan, fahamnya cuma 1 rumus, tidak menutup kemungkinan meskipun jam pembelajaran formal di Ramadan lebih dipersempit, biasanya belajar 5-6 jam, ketika Ramadan dimepetin jadi 3-4 jam maksimal, tidak menutup kemungkinan 2 jam belajar di Ramadan bisa memahami 2-100 rumus. Amin Allahumma. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin, wa amruhu bainal kafi wal nun. Kun itu adalah huruf kalimat yang terdiri dari kaf dan nun. Kun fayakun. Maksud wa amruhu bainal kafi wan nun, sebelum selesai mengucapkan kun, apa yang sudah dikehendaki oleh Allah untuk santri Al-Munawwariyah agar terfutuh hati dan pikirnya akan terbuka. Amin Allahumma. Karenanya sekali lagi, tidak ada yang mustahil, apalagi di bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sebagai bulan yang mulia. Di bulan
di mana Al-Quran diturunkan pada bulan ini juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sengaja malam hari ini saya tidak memulai pengajian, tapi saya ingin menancapkan satu keyakinan di hati kita masing-masing. Sangat mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menfutuh, untuk segera menjadikan hati dan pikiran kita terbuka dan bisa menyerap ilmu-ilmu yang selama ini sulit dan terasa otak ini beban sekali. Dengan keberkahan bulan Ramadan. Untuk itu, saya ingin mengajak semua santri Al-Munawwariyah, mari kita berniat menghormat dan memuliakan bulan Ramadan dengan menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, menjalankan tugas kita sebagai anak, dan menjalankan tugas kita sebagai santri. Menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, kita niatkan selama bulan Ramadan kita akan terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Bukan hanya kewajiban-kewajiban saat Ramadan, tapi kewajiban sebagai hamba Allah. Sholatnya kita niatkan dan kita tingkatkan kualitasnya. Kita juga berniat menjalankan kewajiban kita sebagai anak. Kalian ada di sini tidak lain adalah restu dan keinginan orang tua kalian untuk menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang solihin dan solehah. Maka kewajiban kalian dengan niatan birrul walidain, dengan niatan ingin membahagiakan orang tua yang sudah membanting tulang, menjadikan kaki sebagai kepala, kepala sebagai kaki, mencari uang, mencari harta untuk ngirim kalian. Maka kewajiban kalian harus betul-betul dijalankan. Siap? Siap. Kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua kita dimudahkan rezekinya oleh Allah. Orang tua kita yang sakit segera diberikan kesembuhan. Dan yang ketiga, kita menjalankan kewajiban kita sebagai santri. Kita menjalankan kewajiban kita sebagai santri untuk mentaati segala aturan, segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan latihan di Pondok Al-Munawwariyah. Maksudnya latihan itu apa? Apa main basket, bola? Bukan itu saja. Kalian bangun biasanya di rumah jam 5, jam 6, kalian dilatih di sini bangun lebih awal. Kalian bisa berangkat ke masjid, ke GSM, ke tempat-tempat ngaji kita, diatur jadwalnya, itu sebenarnya latihan. Itu sebenarnya latihan. Kalian dilatih untuk patuh kepada pengasuh kamar, latihan. Kalian dilatih untuk patuh kepada para asatid, itu latihan. Kalian dilatih untuk deres, itu juga latihan. Semua kegiatan di pondok ini
Hakikatnya adalah melatih diri kita, menggembleng diri kita, supaya kita bisa terbiasa dengan hal-hal positif selama di pondok. Maka kita niatin mulai malam ini, sejak dibukanya pembelajaran dan pelatihan selama Ramadan, kita niatkan untuk bisa maksimal mengikutinya. Derasnya, hafalannya, belajarnya, sahurnya, bukanya, segala hal yang berkaitan dengan Ramadan kita jalani lillahi. Kita akan membuka pembelajaran dan pengajian selama bulan Ramadan dengan keberkahan surat Al-Fatihah dan sholawat Fatih. Mudah-mudahan kita sebagai santri Al-Quran bisa mendapatkan keberkahan bulannya Al-Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya. Ya Rabbal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi Allahumma inna nas'aluka bil ismil ladzi sa'alaka bihi Muhammad ibn al-Ghazi al-Tijani an taj'ala hadha syahr syahran mubarakan lana wa li jami'i talabatil munawwariyah. Subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan niatan kita ini berbarengan dengan taufik serta hidayah dari Allah. Pesan saya sekali lagi, disiplin sekolah, disiplin ngaji, disiplin terus. Ayo kita tingkatkan, ayo kita tingkatkan. Jangan jadikan bulan Ramadan sebagai alasan untuk kemalisan kita. Perang-perang di dalam Islam, futuhat itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Banyak terjadi di bulan Ramadan. Salah satu yang paling utama adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi umat Islam pada waktu itu meskipun jumlahnya lebih sedikit, musuhnya banyak, mereka nggak bilang curug-curug Ramadan. Apa curug? Ayo perang. Oh jangan, masih Ramadan. Enggak ada. Di Ramadan, puasa bukan halangan untuk beraktivitas. Siap santri Al-Munawwariyah? Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.